Faisal lagi di mana Faisal? Kok kayaknya lagi lagi di rumah sakit kah? Apa Di Faisal? asrama, Pak. Oh, asrama. Oke. Baik, Iya. baik, baik. Sip, sip. Oke, kita mulai. em, Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat beraktivitas kembali ya. Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan kedua. Sebentar, pesertanya ada berapa sih sebenarnya? Reguler A ada berapa sih? 30 berapa sih? Yang 30 yang A. yang A2-nya berapa Anissa? Di Totalnya ada 50. Oke, oke. Oke. Oke, berarti sudah lengkap karena di list saya nih agak terlambat itu loadingnya. Oke, kita masuk ke pertemuan yang kedua. Kemarin kita sudah membahas terkait dasar lah ya, dasar dari puskesmas itu sendiri. Nah, mohon di pertemuan kedua ini diperhatikan secara baik yang akan kita bahas karena di pertemuan kedua ini yang kita bahas ada terkait masalah standar pelayanan kefarmasian yang ada di puskesmas. Nah, ini cukup penting gitu ya, cukup menjadi perhatian kita karena di tahun sebelumnya gitu ya, ya kita berharap pandemi segera berakhir gitu ya. Ya, tapi pasti ada beberapa yang berdoa tetap saja biar tidak ada USC gitu ya, tidak ada USC secara eksternal gitu. Pasti doanya kayak gitu ya. Tapi kan yang kita inginkan adanya praktek langsung dalam mengasah skill kita gitu. Nah, di beberapa tahun sebelumnya itu soal puskesmas, mungkin saya sudah pernah menyampaikan atau sudah pernah mendengar di beberapa kali pertemuan perkuliahan, soal puskesmas itu masuk di soal OSC atau soal skill, gitu ya. Nah, nanti saya sampaikan lagi deh kalau semoga Pak Daud menjelaskan secara detail terkait standar pelayanan kefarmasian yang ada di rumah sakit, gitu ya. Contohnya mungkin kalau teman-teman yang ada bekerja di rumah sakit, kemarin itu sempat ada yang menuliskan soal, tapi saya nggak tahu apakah itu tembus nasional, apakah nanti di tahun kalian itu akan keluar atau tidak gitu ya. Tapi ada yang menuliskan soal di rumah sakit itu kaitannya pada pengarsipan atau administrasi. Nah, sama seperti dengan di puskesmas, yaitu lembar LPLPO. Jadi yang masuk di ujian skill OSC kemarin itu adalah LPLPO. Nah, sedangkan yang ada di rumah sakit itu hampir mirip dengan LPLPO, tapi dia berbeda. Bedanya adalah, ini semoga kalau misalnya nanti kalian akan mendapatkan lebih detail lagi lah ya saat kalian PKPA. Tapi gambarnya gini, nanti yang bimbingan dengan saya, ini akan saya jelaskan lebih detail gitu. Maksudnya yang dapat saya sebagai preseptor mentornya itu akan saya jelaskan lebih detail gitu. Nah, semoga di tempat lain preseptor mentor juga menjelaskan secara lebih detail. Tapi gambarannya secara umum gini. Soal yang dituliskan di OSC terkait rumah sakit itu dia si dosen tersebut buatnya gini. Jadi bagaimana melakukan pemesanan obat dari depo farmasi atau dari rawat inap yang ada di ruang instalasi farmasi atau di ruang bangsal gitu ya. Kan di bangsal-bangsal kan otomatis ada obat-obat ya. Nah, biasanya kan di rumah sakit itu sistem yang ada di rawat inap kan secara UDD, Unit Dose Dispensing. Nah, mungkin Pak Dut sudah menjelaskan apa itu sistem UDD. Kan macam-macam ya, ada UDD, ada interprescription gitu ya, ada gabungan yang kedua dan lain sebagainya. Nah, sistem UDD itu kan otomatis harus ada stok obat di bangsal atau di ruang rawat inap. Nah, saat salah seorang apoteker ingin melakukan pemesanan dari ruang bangsal atau di ruang rawat inap, itu kan pasti mesannya kemana? Ke instalasi farmasi kan? Nah, sama. Kalau kita ngomongin nanti kita membahas lebih detail di puskesmas, otomatis puskesmas kan mesannya itu kemana? Dinas Kesehatan. Itu kan? Nah, itu kan secara lebih besar, ruang lingkupnya besar. Nah, kalau sama rumah sakit pun kalau pengen pesan obat stok di gudang farmasinya, pasti pesannya ke PBF gitu. Tapi kalau misalnya dari internal,
itu kan eksternal. Tapi kalau internal, nah dari ruang rawat inap itu kan pasti akan memesan kepada instalasi farmasi. Nah, bagaimana gambarannya secara umum lah ya, gambarannya secara umum, bagaimana dari si bangsal tersebut melakukan pemesanan supaya terjadi stok yang ada di ruang bangsal atau ruang rawat inap, supaya apa? Obat yang ada yang akan kita berikan kepada masing-masing pasien di masing-masing kamar itu terpenuhi. Nah, bagaimanapun nanti dari si instalasi farmasi itu menerima permintaan dari bangsal. Gambaran simpelnya gini, saat kalian pernah, otomatis saya yakin semua pernah PKL, pernah praktek di apotek. Gambaran simpelnya, saat apotek ingin order obat, pastikan pakai surat pesanan, benar ya? Nah, sama, saat bangsal ingin melakukan pemesanan kepada instalasi farmasi supaya stok yang ada di bangsalnya itu terpenuhi, otomatis kan dia menggunakan salah satu formulir lah ya, atau surat. Atau kalau misalnya rumah sakit yang sudah bagus, kayak mungkin nanti kalian boleh tanya-tanya deh sama sama uh, Kak Kak Fitri ya, yang bekerja di rumah sakit gitu kan, tanya sama Kak Fitri atau tanya sama Kak Nia yang pernah bekerja di rumah sakit gitu. Nah, bagaimana pasti kan ya kalau dia sudah rumah sakitnya bagus, sistemnya menggunakan computerized gitu. Jadi tinggal konfirmasi aja pakai komputer gitu. Tapi kalau kita baca secara lebih detail standar pelayanannya, itu kan menggunakan suatu formulir gitu. Nah, sama kayak saya menggambarkan tadi, apa ya, menskenariokan kayak kita pesan obat nih ke PBF kan kayak surat pesanan. Nah, otomatis nanti saat PBF itu datang balik ke kita, datanya kan adalah faktur ya dengan obat-obatan. Nah, sama otomatis akan ada juga bentuk yang akan datang kepada si depo farmasi atau di bangsal terkait apa? Balasan dari surat yang kita berikan kepada si instalasi farmasi. Itu gambaran secara umum deh. Nah, yang ingin saya tekankan ini, itu yang pertama. Nanti kalian pelajari lebih detail atau nanti saat kalian PKPA, gitu ya. Semoga kalian dapat ilmunya gitu. Atau pada saat nanti PKPA tanyakan bagaimana sistem pemesanan atau penstokan gitu ya obat-obat yang bisa, ataupun gini, biasanya kan kalau di bangsal itu penyetokan berdasarkan visit T dari dokter. Jadi dokter visit dulu masing-masing bangsal, kemudian ada obat-obat yang dibutuhkan, kemudian di stok. Nah, tapi kan otomatis harus ada stok yang ada nih. Jadi nggak boleh dihabisin, karena kan untuk obat-obat emergensi, obat-obat emergensi itu kan pasti harus ada salah satunya. Nanti pelajari lebih detail ya. Hanya seputar umumnya memberikan informasi itu. Nah, jangan lupa yang kedua, nanti pelajari itu. Yang kedua adalah sama halnya saat kita datang faktur, yang paling penting saat kita melakukan cross check itu apa? Checklist. Benar ya? Bukan titik, tapi checklist. Jangan lupakan tanda checklist. Karena kalau tanda checklist ini tidak kalian checklistkan pada lembar tersebut, nilainya berkurang. Ya, jadi saat ada barang datang, apapun lah, ini tidak hanya di rumah sakit atau nanti soal OC yang kalian dapatkan, apapun saat barang itu datang untuk kita lakukan konfirmasi, memastikan sesuai tidak ED-nya, sesuai tidak jumlahnya, sesuai tidak nomor batch dan lain sebagainya, jangan lupakan tanda checklist. Karena di salah satu item penilaian saat OSC, misalnya gini, penilaian dari OSC formulir nih, terisi lengkap atau enggak, itu poin pertama misalnya. Kemudian poin yang kedua, semua ada tanda tangan tidak, misalnya yang kedua. Yang ketiga nih biasanya diberikan checklist atau enggak gitu. Nah, kan ada 3 poin penilaian. Nah, kalau cuma kalian dapat hanya bisa mengerjakan 2, tidak di checklist, kan berkurang. Nah, maksud saya itu hal-hal sepele seperti itu hanya checklist saja itu menjadi suatu perhatian penilaian pada saat skill of C. Nah, itu yang harus kalian pelajari dari sekarang gitu ya. Karena kenapa checklist? Karena kan standar yang BPOM keluarkan pun untuk pemeriksaan itu checklist. Makanya kalau lihat beberapa teman-teman BPOM foto itu pasti tangannya gini-gini gitu ya. Karena itu tren tren setting tren apa itulah ya, trendingnya. Kalau misalnya Korea kan angin seong kan gini-gini, tangannya gini gitu ya. Nah, tapi kalau BPOM tangannya checklist. Nah, makanya beberapa checklist itu penting gitu. Kayak misalnya vaksin kan tangannya ke atas segala macam. Itu penting lah. Jadi hal simpel itu harus dipelajari. Oke. Kita masuk itu pendahuluan ya, pendahuluan. Nah,
Penting juga saya bilang tadi kita pelajari di puskesmas. Nah, saya izin dulu mempresentasikan dari yang puskesmas ya. Oke, kemarin kita sudah membahas di part pertama. Semoga semuanya sudah kelihatan PowerPoint-nya? Bisa pindah nggak ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Oke, sekarang kita pelajari terkait masalah standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Saya ingin bertanya dulu deh, sorry, saya tutup lagi presentasinya, atau nggak usah deh. Jujur, yang belum mendownload, saya butuh kejujuran, yang belum mendownload terkait peraturan standar pelayanan kefarmasian di puskesmas, apakah ada atau sudah ada yang mendownload? Boleh jujur ke saya? Yang sudah mendownload siapa? Boleh speak up ke sini. Oke, standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Nah, sama dengan halnya kita di pertemuan pertama. Kalau di pertemuan pertama itu yang kita pelajari dasarnya itu adalah terkait undang-undang kesehatan. Kemudian dijabarkan dengan pengertian dari puskesmas dengan berbagai macam pengertiannya, gitu ya. Nah, sedangkan untuk dasar dari standar pelayanan kefarmasian di puskesmas itu adalah PP nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Nah, dari tahun 2009 baru dibuat terkait standarnya itu tahun 2014. Memang cukup panjang perjalanannya, tapi nggak masalah. Yang jelas sudah ada standarnya. Nah, di standar tersebut ada pembaharuan. Jadi perbedaan antara nomor 30 tahun 2014 dengan nomor 74 tahun 2016 ada beberapa hal yang berubah gitu ya. Tapi yang paling penting, yang paling signifikan berubah di kitanya, di bagian farmasinya. Kalau Permenkes nomor 30 ini membahasnya adalah bentuk obat dan bahan medis habis pakai. Salah satunya. Jadi bentuknya itu yang diomongkan adalah obat. Apapun itu obat. Nah, sedangkan di Permenkes nomor 74, karena kompetensi seorang apoteker atau kompetensi seorang tenaga teknis kefarmasian atau yang berbau di kefarmasian itu tidak hanya seputar obat, diubahlah obat itu menjadi bentuk bahasanya sediaan farmasi. Ya, nah kalau kita ngomong sediaan farmasi kan macam-macam ya. Ada nanti bentuk yang vaksin, ada bentuk yang implan, ada bentuk yang serum dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya membahas seputar obat, tapi dengan bentuk sediaan farmasi yang ada. Nah, jadi salah satunya, walaupun ada beberapa lagi peraturan-peraturan atau pasal-pasal yang diubah dari Permenkes nomor 30 menjadi Permenkes nomor 74. Ya, oke. Tapi yang menjadi penting yang kita bahas selain tadi, apa aja sih standar pelayanan kefarmasian yang ada di puskesmas? Itu yang menjadi penting. Nah, secara garis besar tujuannya ini hampir sama antara Permenkes 30 dengan 74, sama-sama meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, kemudian menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian. Jadi sebagai tenaga yang kuat, apalagi sekarang sudah ada peraturan terbaru ya untuk teman-teman yang di rumah sakit itu terpisah antara tenaga non medis, tenaga medis. Nah, kita tuh sudah termasuk kepada bagian salah satu tenaga medis. Jadi sudah ada peraturan terbaru. Jadi sudah melegakan teman-teman yang bekerja di rumah sakit bahwa memang ada kepastian hukum kita ini sebagai apa. Nah, sama di standar pelayanan kefarmasian di puskesmas pun maupun nanti di apotek yang ada di rumah sakit sudah jelas bahwa yang kita kerjakan tuh ini loh. Yang kita lakukan tuh ini loh untuk bagi kita sebagai tenaga kefarmasian. Yang ketiga adalah melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional. Nah, ini dikhususkan memang ya, dikhususkan untuk yang ada di puskesmas. Jadi karena yang kita bahas sebelumnya puskesmas itu merupakan tempat pertama berkunjungnya atau berobatnya atau saat kita ingin melakukan mendapatkan rujukan tetap adanya di puskesmas. Nah, pemantauan pertama kali obat-obat yang rasional, tidak rasional itu memang tempatnya ada di puskesmas. Nah, sehingga karena tempat pertamanya itu ada di puskesmas, otomatis ya dia sebagai penggunaan obat yang tidak rasional itu melindungi hal tersebut di puskesmas.
Oke, saya lanjut. Nah, ini yang kita pelajari adalah ada 2 standar pelayanan kefarmasian yang ada di puskesmas. Nah, mungkin ada beberapa yang sudah pernah membaca atau sudah pernah mendengarkan atau yang alhamdulillah yang sudah pernah mendownload atau sudah pernah sepintas mencoba atau apa ya menginginkan untuk mendownload tapi lupa ya nggak apa-apa. Penting ada niatnya dulu ya. Nah, Pak, terkait standar pelayanan gimana? sebenarnya udah dikasih sama Pak Daud, Pak, itunya filenya. Yang 74 puskesmas. Iya, Terus sudah dibahas belum ya? belum Pak, cuman dikasih aja filenya udah. Jadi Oh, udah ada semua sebenarnya. oh udah ada. Kenapa tadi saya tanya pada diam-diam semua? Ya oke lah. Oh, mungkin maksudnya takut ya itu ya. Ya inilah biasanya. Takut, ada sudah pernah baca, ada sudah pernah mendownload ya. Takut kalau udah pernah download nanti ditanya-tanya nggak ya? Nggak, saya cuma pengen nanya aja. Sudah punya filenya atau belum gitu. Oke, balik lagi ke sini. Terima kasih atas konfirmasinya tadi ya. Nah, pengelolaan setiap farmasi dan bahan medis habis pakai dengan pelayanan farmasi klinis. Nah, yang mau saya jelaskan lebih detail, kalau untuk pelayanan farmasi klinis, ini hampir sama dengan ada di rumah sakit maupun ada di apotek. Teman-teman nanti bisa baca semua, ya, terkait apa saja pelayanan farmasi klinisnya. Tapi untuk pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, nah ini perlu kita pelajari supaya apa? Siapa tahu walaupun sekali lagi ini sudah keluar soalnya waktu soal OSCE sudah keluar, tapi siapa tahu ini diubah gitu ya di lebih diper halus lagi untuk soal-soalnya kita pelajari satu persatu terkait pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai. Nah, ada apa saja sih di pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai? Nah, ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 terkait pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai. Dari perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan pelaporan dan pengarsipan, dan pemantauan dan evaluasi pengelolaan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah perencanaan kebutuhan. Nah, kalau kita ngomongin perencanaan kebutuhan, mungkin hampir mirip dengan yang ada di rumah sakit. Nah, kalau yang di rumah sakit kan dia pakai yang namanya formularium rumah sakit. Walaupun dasarnya pun juga ada dari DOE, juga ada dari formularium nasional. Nah, kalau untuk perencanaan kebutuhan yang ada di puskesmas, kita ngomongin puskesmas ya, bukan dinas kesehatan. Yang ada di puskesmas, perencanaannya itu menggunakan satu lembar, yang namanya adalah lembar LPLPO. Ya, nah ada yang bisa menjelaskan ke saya atau karena tadi katanya sudah ada LPLPO-nya, nah kita diskusi. Apa itu LPLPO? Saya tutup dulu presentasinya. Oke, apa itu LPLPO? Ke Kak Dea deh, Kak Dea. Kak Dea boleh dinyalakan mic-nya Kak Dea? Kak Dea? Pak, boleh diulang nggak Pak pertanyaan Pak? Apa simpel dulu deh, apa kepanjangan LPLPO Kak Dea? Kak Dea? Oke deh, oke. Kak, siapa lagi? Kak Eka deh, Kak Eka Handayani. Iya, Pak. Kak Eka, apa kepanjangan dulu deh, simpelnya. Apa kepanjangan LPLPO? Laporan pemakaian dan lembar permintaan obat. Oke. Oke. Itu secara garis besar. Apa? Apa Kak Dea? Kepanjangannya Pak, laporan pemakaian dan lembar permintaan obat. Oke, sip. Mantul. Oke, kita lebih enak kita baca dari PDF-nya aja lah ya. Kita diskusi di PDF aja, biar kita bisa
mendiskusikan.